Hai sahabat semua, kembali lagi di channel Dengerin Aja. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Ayo dukung Mimin agar lebih semangat lagi. Terima kasih yang sudah subscribe. Tugut, tugut, tugut. Nada sambung itu terus mengalun dari ponsel yang menempel di telinga kanan Anyelir. Suara suaminya yang dia tunggu-tunggu segera menyapa, tak kunjung terdengar. Lingkungan sepi, tangan kanannya sudah gemetar sedari tadi menggenggam benda pipi itu, sementara tangan kiri menahan perut buncitnya di bagian bawah yang semakin terasa makin nyeri. Darah segar terus mengalir seiring dengan air bening yang ikut tiba-tiba merembes membasahi gamis merah muda yang dikenakannya. Kedua cairan itu kini mulai menggenang di aspal, bersatu dengan kerikil dan debu jalan, menciptakan kengerian setiap mata yang melihatnya. Waktu semakin berjalan, beberapa saat kemudian, ada dua orang ibu-ibu berbadan tambun berboncengan motor berhenti. Mereka turun dan menghampiri, membantu Anyelir pindah ke tepian yang lebih aman. Wajah mereka melengos menutup mulut dengan telapak tangan. Sebuah ekspresi kengerian yang tak sanggup sembarang orang melihat. Tubuh Anyelir tiba-tiba terkulai. Sekilas dia melihat kerumunan semakin banyak. Dua orang ibu yang kuat itu masih menemaninya, berusaha menahan tubuh kurus dengan perut buncit itu, mengelus pundaknya yang dipaksa tegak menyangga tubuh itu meski terlihat kian lemah, ya. Seperti baterai di ponselnya yang menyisakan garis satu berwarna merah, dengan sisa tenaga yang dimiliki, Anyelir terus berusaha berjuang menyelamatkan diri dan anak yang dikandungnya, menghubungi sang suami yang belum juga merespon dari seberang sana. Mas, angkat! Anyelir bergumam merintih, sembari sesekali menatap layar ponsel yang baterainya kian menipis. Dia memang ceroboh. Dari sejak semalam merancang menu masakan untuk makan siang suami esok hari, sampai lupa mengecas ponsel. Ya Allah! Kenapa Mas Eden gak angkat juga? Ya Allah, perutku sakit sekali. Rintih wanita muda itu lemah. Sudah sekitar setengah jam dia tergeletak dan orang-orang di sekitar hanya mampu menemani, memberikan segelas air, bertanya tentang segala sesuatu yang tentunya hanya bisa dijawabnya dengan gelengan dan anggukan kepala saja, karena takut salah memberikan pertolongan. Sementara ambulan yang katanya sudah dihubungi belum juga datang. Anyelir kembali menempelkan benda pipi itu setelah menyentuh tanda telepon pada nama suaminya. Entah untuk keberapa kalinya, hingga terdengar suara dari seberang sana. Suara yang terdengar datar tanpa nada kekhawatiran setelah sekian kali notifikasi telepon dari sang istri mungkin telah masuk dan diketahuinya. Ya, ada apa? Sudah aku bilang, jangan ganggu aku. Suara itu akhirnya terdengar. Ada kelegaan di hati Anyelir mendengarnya, meskipun kemudian semangat itu patah kembali. Aku sedang bekerja, kamu tahu kan? Imbuhnya bernada kesal. Tak sanggup menjawab, Anyelir makin terkulai, raganya hampir ambruk tak mampu lagi menyangga tubuh. Seorang ibu yang terus menemaninya terlihat menggelengkan kepala. Rupanya dia ikut mendengar suara Eden dari balik layar ponsel. Anyelir memberanikan diri memohon pada suaminya meski tahu akan kecewa. Setidaknya, dia harus menyampaikan tentang kondisi dia dan si anak dalam perut yang terancam nyawa karena ketuban terus-menerus keluar. Maaf mas, tapi aku kecelakaan, mohon tolong aku. Aku di Jalan Gerilya Timur mau menuju kantormu, 10 meter dari lampu merah. Aku terserempet mobil, ketubanku pecah, ada darah juga terus mengalir. Mohon selamatkan anak kita mas, dia bisa tak tertolong. Suara Anyelir serak di antara tangisnya menahan sakit. Itu salah kamu! Potong lelaki dari balik telepon. Suaranya terdengar ketus dengan nada marah yang kentara. Kamu memang ceroboh, siapa suruh kamu ke kantorku? Aku sudah katakan aku tidak butuh makan siangmu itu, sudah. Aku sangat sibuk. Cari taksi atau apa untuk antar ke rumah sakit. Kamu mengganggu pekerjaan aku saja. Hardik Eden dari seberang telepon. Lelaki itu masih saja mengumpat dengan ucapan yang tidak pantas sebagai seorang calon ayah dan suami. Mas, aku mohon tolong aku, anak kita bisa kehabisan ketuban, nyawanya terancam. Segeralah ke sini. Pinta Anyelir dengan nada memelas, mengharap belas kasih yang segera masih tersisa di hati suaminya. Tapi, Anya, jangan meluncak! Aku katakan sekali lagi, aku tidak pernah mencintaimu. Aku menikahimu hanya karena kakek, dan sekarang kakek sudah meninggal, tidak ada alasan lagi bagiku mempertahankan kamu. Sudah, jika anak itu nggak ada, atau kamu sekalian mati, aku tidak akan repot lagi mengurus kalian. Astagfirullah, mas. Tuts, tuts. Sambungan dimatikan dari seberang. Ibu-ibu di sebelah Anyelir yang tanpa sengaja mendengar terlihat ikut syok, kaget dengan respon suaminya. Seorang ibu hamil yang celaka itu terlihat makin lemah. Kesalahan apa yang wanita ini lakukan hingga suaminya demikian angkuh dan tega? Mereka semua saling pandang seraya menggelengkan kepala.
Sementara Anyelir yang memang telah lemah semakin syak dengan perkataan suaminya itu. Bukan ada suara yang tinggi yang membuatnya hancur, tapi sakit sebagai wanita, sebagai istri yang diabaikan, tidak dicintai, pun sebagai ibu yang mungkin akan gagal melindungi sang anak yang dikandung. Sakit, hancur dan merasa gagal menjadi seorang wanita. Layar handphone berubah gelap. Air mata Anyelir yang sedari tadi mengalir kini makin deras jatuh berderai bak hujan yang terus meluncur. Ya Allah, bapak dari anak ini tidak menginginkan kehadirannya. Dadanya sakit terkoyak bak tertikam puluhan belati tajam. Suara orang-orang di sekitar yang terdengar riuh, tak terhiraukan lagi. Tatapannya kini kosong, sering gelapnya pandangannya dengan banyaknya darah yang keluar dari tubuh Rengki itu. Kepalanya terkulai dalam sandaran seorang ibu setengah baya berbadan gempal, tangannya membelai perutnya yang kini terlihat sedikit mengempis. Hanya Tuhan yang bisa menentukan akan nasib ibu dan anak itu setelah ini. Suasana di VKUGD Rumah Sakit Daerah Provinsi siang itu begitu sibuk. Kedatangan seorang wanita hamil korban tabrak lari hingga kekeringan ketuban, dibawa seorang lelaki yang dikira adalah suaminya. Dokter kandungan yang jaga siang itu cepat mengarahkan si wanita untuk dibawa ke atas bed pasien. Ketuban benar-benar kering, detak jantung bayi sudah tidak ada, bayinya sudah meninggal. Lakukan induksi intravena, pasang infus, kanan-kiri, kita lahirkan dengan jalan normal. Titah seorang dokter kandungan bernama Dresmala. Para tenaga medis bekerja demikian cekatan. Dalam waktu singkat, semua telah siap dan sang pasien benar-benar diberi tindakan induksi agar sang bayi segera lahir. Anyelir kembali terjaga saat tepukan tangan dokter berhijab dengan masker itu dirasakannya. Perutnya terasa makin sakit dengan getaran hebat yang terus-menerus. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengoyak dan mengaduk di dalam sana, hingga ada keinginan untuk berteriak, melepas segala sakit dan penat dalam rasa yang makin tak karuan. Ibu boleh mengejannya, suara tak asing itu terdengar samar. Dan Anyelir tahu, dia hanya harus mengikuti instruksi dengan pasrah, meski dalam ribu gundah atas anak yang hendak dia lahirkan. Wanita itu hanya mengangguk lemah, tanpa ekspresi, tanpa semangat, tanpa penolakan. Sarafnya seolah kebal dengan rasa sakit. Dia hanya diam, berteriak sekali saja, hingga bayi laki-laki montok yang telah sempurna secara fisik itu keluar dengan wajah pucat pasi dan tanpa gerakan maupun tangisan sedikit pun. Wanita itu tidak lagi menjerit, tidak mengeluh, bahkan rasa khawatir itu kini telah sirna. Karena semua harapannya telah pergi, pupus, bersamaan dengan penolakan suaminya siang tadi. Sejenak semua nakes terlihat sibuk. Suara dentingan alat medis stainless menghias di telinga Anyelir. Entah apa yang mereka gunakan, wanita itu tidak peduli, hingga suara lirih seorang dokter kandungan menggugah lamunannya, saat tubuhnya kembali bersih dan sudah dipindah ke bed yang baru dengan baju pasien dengan tetap mengenakan hijabnya. Anyelir merasa tubuhnya remuk. Benar ternyata jika rasa sakit melahirkan itu laksana dipatahkan 20 kerat tulang secara bersamaan. Dia berusaha meredam sakit fisiknya dengan memejamkan mata, terus-menerus beristighfar, menuntun diri menuju kewarasan. Meski sesal, sedih, sakit dan kecewa itu kini makin mendera. Anya, maafkan aku, anakmu sudah pergi. Ikhlaskan dia, Anya, aku sayang kamu. Suara yang tidak asing. Tapi siapa? Anyelir membuka matanya. Dua tangan hangat mendekapnya dengan tulus. Dokter Mala, ya? Teman sejawat ketika dulu sama-sama menempuh S1 pendidikan dokter di kampus biru, Yogyakarta. Mala, kamu bertugas di sini? Ucapnya lemah. Iya, maafkan aku Anya. Sang dokter masih mendekapnya dalam hangat. Sebuah ketulusan bisa dirasakan mengalir dari setiap usapan tangan dokter wanita tersebut. Bukan salah kamu. Jawab Anyelir datar. Air mata itu kembali menganak sungai, tidak ada isakan, ketika mendengar kabar kematian anaknya, karena dia sudah menduga sedari tadi. Sejak di jalan, di tempat kejadian, sejak dia tahu genangan air dan darah yang terus membasahi aspal tempat dia terkapar. Anak kamu ganteng sayang, tapi Tuhan lebih mencintai dia. Ucap dokter Mala lirih. Tapi, dokter Mala tidak bisa menahan tangisnya. Air mata dokter cantik dengan hijab abu itu menetes perlahan. Mala, terima kasih, ada kamu di sini, aku merasa ada yang menemaniku. Ucap Anyelir lugu. Apa yang terjadi? Apakah Anya menikah dengan orang yang salah? Anya terkenal sebagai mahasiswi pintar di kelas, juga putri seorang pengusaha kaya raya di Jakarta yang menjadi incaran banyak mahasiswa waktu itu. Bahkan saat koas, beberapa dokter residen mendekatinya. Tapi, kenapa? Hingga 2 jam sejak masuk UGD, belum juga ada suami maupun saudaranya yang datang. Pertanyaan-pertanyaan di kepala dokter Mala terus saja berputar. Heran dengan kondisi sang sejawat yang kini terlihat jauh berbeda. Dokter Mala, ada pasien baru masuk lagi, kejang,
Hamil 29 minggu, urina protein 1000, ada pembukaan 2, dengan tensi 220 mm Hg, di B7 VKUGD. Seorang perawat wanita datang tergopoh. Malah melepas dekapannya. Dokter itu menatap sang sejawat yang kini terkulai lemah setelah perjuangannya di kamar bersalin tadi. Baik, lakukan penata laksanaan seperti biasa, saya segera ke sana. Ucap sang dokter sambil mengusap air matanya. Sebenarnya dia ingin menemani sahabatnya lebih lama lagi. Ingin banyak bertanya, bercerita, tapi mengingat kewajibannya, dia mengurungkan niat. Mungkin di lain waktu dia bisa bercengkrama dan berbagi cerita dengan sang sahabat karib. Baiklah, ada pasien masuk lagi, aku harus menanganinya. Aku akan menemui kamu lagi saat memungkinkan. Ucap dokter Mala. Iya, lakukan kewajiban kamu. Ucap Anyelir dengan senyumnya yang getir. Dokter Mala beranjak dan melangkah meninggalkan bed teman karibnya. Anyelir menatap kelambu biru UGD yang kembali tersibak dengan kepergian Mala. Dia memejamkan mata, mengingat kenyataan pahit perjalanan hidupnya selama 3 tahun ini. Bukan penyesalan, tapi seolah merasa gagal dengan amanah yang ditinggalkan sang bapak di akhir ajalnya. Ya, sebuah amanah pernikahan, hasil perjodohan yang terpaksa dia terima karena rasa patuhnya dan keinginan berbakti untuk terakhir kali. Bibirnya kembali mengucap istighfar, meredam kekalutan yang ada dalam dada. Menarik napas dalam agar memasukkan cukup oksigen yang bisa menenangkan jiwanya. Ya, semua dijalaninya dengan ikhlas, bahkan berusaha mencintai sang suami yang waktu itu masih di kursi roda karena lumpuh akibat kecelakaan, sosok pemuda tampan, kaya raya yang dingin dan angkuh, Aiden Pratama Rajendra. Pernikahan yang dijalaninya 3 tahun, tanpa cinta dan kasih sayang. Bu, bisa tanda tangan? Seorang perawat menghampiri bed Anyelir. Anyelir membuka kembali matanya. Seorang wanita muda berbaju putih dengan jilbab putih tulang mendekat. Dia tersenyum ramah pada Anyelir sembari menyodorkan sebuah berkas di atas clipboard kayu warna coklat. Tadi karena kondisi ibu lemah, kami tidak bisa meminta tanda tangan ibu. Ini adalah surat persetujuan tindakan, mohon maaf sebelumnya kami baru sampaikan. Dan tadi tidak ada keluarga yang datang, jadi kami meminta tanda tangan beliau yang kami kira suami ibu, ternyata bukan ya, beliau yang membawa ibu ke sini. Katanya kebetulan lewat di tempat kejadian dan melihat ibu tergeletak katanya tertabrak mobil dan pingsan. Lanjut sang perawat. Anyelir menatap sang perawat manis itu dengan seksama, mendengar setiap penuturannya, mengangguk, sambil meraih kertas dan pulpen yang dia sodorkan, terselip di atas clipboard. Dibacanya sekilas dan kemudian dia bubuhkan tanda tangan di kolom nama pasien. Ini tanda tangan siapa? Tangan Anyelir menunjuk sebuah nama asing di bawah tanda tangan yang meliuk indah di atasnya, di sebelah kolom dia tanda tangan. Yaitu Bu, beliau yang membawa ibu ke sini, yang kami kira suami ibu, beberapa saat juga menunggu ibu. Tapi kemudian dihubungi keluarganya karena ada kedaruratan. Oh ya, biaya perawatan ibu di UGD sama tindakan juga sudah diselesaikan semua oleh beliau. Jawab sang perawat. Anyelir mengernyitkan dahinya tanda tak mengerti. Dia melihat kembali tanda tangan dan nama itu. M. Jauzanka. Zuhri. Alhamdulillah masih ada orang baik. Gumamnya. Sabar ya Bu, mungkin belum rezeki, putra ibu tidak tertolong. Oh ya, handphone ibu sudah kami cas. Ibu bisa menghubungi keluarga, itu di pojok bed. Ucap sang perawat sembari menunjuk. Terima kasih, ucap Anyelir lirih. Sang perawat mengangguk. Anya, apa yang terjadi nak? Ya Allah. Suara Arifah, ibu Anyelir terdengar. Wanita setengah baya itu datang tergopoh dengan raut muka penuh kekhawatiran. Dia langsung menghambur memeluk sang buah hati. Mendekapnya dalam dada hingga sang anak pun melepas rasa yang menumpuk di dada dengan air mata yang kembali mengalir deras. Anak saya meninggal Bu, saya yang tidak berhati-hati. Ucap Anya di sela tangisnya. Melihat momen itu, si perawat pun pergi, menyingkir memberikan ruang kepada mereka agar lebih privasi. Allah yang menakdirkan demikian sayang, sabar ya, nanti juga akan diberi lagi. Sabar, itu simpenan kamu, kelak yang akan menjemput kamu di depan pintu surga sayang. Arifah menasihati, menatap mata sang putri yang basah oleh derayan air yang tak henti mengalir. Arifah mengusap pipi lembut anaknya. Wanita kurus tua dengan kulit yang agak gelap karena seringnya terpapar sinar matahari itu menatap teduh. Senyum tulusnya menenangkan hati anak kandungnya yang tentu dia tahu sangat hancur dan gundah gulana dengan kematian sang bayi, sambil kembali mengusap air mata sang anak dengan penuh kasih. Sayang, yang penting kamu selamat. Sudah mengabari suami? Tanya Arifah. Anyelir hanya mengangguk perih. Dia tidak ingin banyak bercerita sesuatu tentang suaminya yang akan membuat ibunya khawatir. Sudah, keluarga papa mungkin sudah pada tahu. Ibu bagaimana tahu saya di sini?
Jawab Anyelir lirih dalam kepasrahan dan kekecewaan yang mungkin terbaca oleh Arifah. Setelah kamu mengirim pesan, ibu baru membukanya sejam kemudian sepulang dari pasar. Begitu ibu telepon yang ngangkat perawat, katanya kamu sedang di ruang tindakan UGD, jadi ibu langsung ke sini. Kamu tahu kan butuh waktu 1,5 jam perjalanan ke sini. Maafkan ibu nak. Ucap Arifah sembari mengusap air mata sang anak dengan tisu yang dibawanya. Betapa besar kasih sayang ibu untuk anaknya. Meski tidak merawatnya dari kecil, Anyelir bisa merasakan kehangatan dan ketulusan Arifah. Istighfar nak, sabar, Allah sedang mengujimu. Ucap Arifah terus. Dia tahu hanya itu yang diperlukan sang anak untuk saat ini. Tenang dan berusaha menerima situasi, meski pahit dan menyakitkan hatinya. Dan benar saja, seketika ucapan itu membuat putrinya tenang dan isakannya mereda hingga berhenti. Dia terlihat lebih tegar kini. Ini Pak Aziz, Kaim Perumahan. Beliau sudah menghubungi Pak Berli, mertua kamu. Untuk pengurusan pemakaman bayi kamu, tadi ibu ketemu di depan. Sebaiknya kalian beri nama dulu dia, sehingga kelak di akhirat kalian bisa memanggilnya dengan nama itu. Tapi, kamu bicarakan dulu dengan suami kamu. Mungkin Aiden sudah menyiapkan nama buat bayinya. Ya Tuhan, anak itu montok, ganteng seperti bapaknya, tapi takdirnya harus pergi demikian cepat. Sekali lagi mata Arifah basah. Anyelir menggigit bibirnya mendengar penuturan sang ibu. Jangankan memberi nama, melihat saja tidak tahu apakah Aiden mau atau tidak. Dia bahkan menyumpahi anak itu agar segera mati, dan bahkan dirinya, sebagai istri, pun ikut pula disumpahi agar ikut mati, supaya tidak menyusahkannya. Tak terasa, air mata Anyelir kembali mengalir. Arifah yang melihatnya merasa bersalah. Apakah dia keliru dalam berucap? Anya, ibu tahu perasaan kamu, menangislah. Bu Arifah merengkuh anaknya kembali dalam dekapan. Sakit dan sesak di dada Anyelir, serasa terbagi hingga dia merasa lebih tenang dan memiliki kekuatannya kembali untuk tegak. Segala kenyataan ini memang pahit, tapi harus tetap dihadapi, dan ada hak-hak sang bayi yang harus tertunaikan dari dia sebagai sang ibu. Sementara Bu Arifah terus mencoba menjadi penenang sang anak dalam kerapuhan jiwanya saat ini. Batinnya pun hancur melihat kenyataan meninggalnya sang calon cucu. Hatinya remuk mendapati sang anak yang terbiasa tegar, dalam senyum kini menangis lunglai dalam tatapannya yang kosong. Beri nama dia Wildan, saya akan memanggilnya kelak dengan nama itu. Suara Anyelir parau dan terdengar getir di telinga. Arifah mengangguk yang diikuti oleh anggukan Pak Aziz di sebelahnya. Ternyata beliau sudah berdiri di sana meski agak menjauh. Beliau cepat sekali dihubungi pihak rumah sakit ketika tahu korban dari perumahan anggrek. Tak berapa lama, keluarga suaminya datang. Ada dua mertuanya, Pak Berli dan Bu Selvi, juga nenek Aiden, Bu Atik, ibu Pak Berli yang langsung menghambur memeluk cucu menantunya. Suasana duka dan sedih memenuhi semua wajah. Tapi tidak pada Selvi. Ibu mertuanya itu terlihat acuh. Lama mereka bercakap dan bercengkerama, hingga banyaknya pertanyaan Selvi membuat Anyelir seolah linglung tak percaya dengan kejadian yang dialaminya hari ini. Saat perawat akan memindah Anyelir ke ruang perawatan, Pak Berli pamit bersama Pak Kaim Aziz, pulang hendak memakamkan sang bayi, juga diikuti Bu Atik yang sudah lansia dan tidak tahan dengan suasana rumah sakit. Sementara Selvi, disuruh Pak Berli tinggal untuk ikut menemani sang besan wanita menjaga menantunya. Bab 2, Istri yang Terabaikan. Ruang rawat inap VIP Rumah Sakit Daerah Provinsi. Petang ini udara terasa dingin. Angin dari puncak Selamet mengalir lembut bersatu dengan curahan hujan yang turun rintik sedari jam 3 siang tadi. Anyelir duduk terpaku di dalam ruangan, di atas bed pasien menatap keluar jendela menembus hujan. Wangi aroma melati dari taman rumah sakit tercium harum di hidungnya. Wangi yang khas, yang justru menambah luka di dadanya. Wangi yang sama, seperti melati yang ditanamnya di depan jendela kamar. Wangi itu yang selalu menemaninya di rumah, sendirian, menunggu kedatangan suaminya setiap malam, yang bahkan jika pulang hanya minta disiapin baju, air panas, kemudian makan, dan akan tidur di kamar sebelah, tanpa mempedulikannya. Dan dia akan kembali tergolek sendirian di ranjangnya. Anyelir meraba perutnya yang kini terasa kosong. 8 bulan lebih kehidupan baru itu tinggal, menyesap setiap makanan yang dia makan, pula menghirup udara yang sama dari setiap tarikan napasnya, bergerak sangat aktif, menendang, menggelitik, seolah memberitahu tentang keberadaannya. Kadang dia sengaja menggelitik perutnya, yang dibalas dengan gerakan, ya, dia sangat sehat. Dia dengan hati-hati dijaganya, melawan mual dan muntah selama 5 bulan pertama kehamilan, kemudian dengan bertambahnya ukuran, semakin besar, dan besar, hingga membuat gerakannya terbatas. Dan semua berakhir hari ini. Tidak ada lagi dia rasakan pergerakan di sana. Semua berakhir bersamaan dengan pupusnya harapan memperbaiki mahligai rumah tangganya. Jika dulu dengan anak dia berharap Aiden luluh dan kembali, kini, harapan itu telah pergi.
Makin sulit rasanya menggapai hati Aiden. Dia menarik napas berat. Oksigen itu rasanya penuh dengan duri yang menancap di setiap rongga tenggorokan. Sakit. Nyeri menancapkan lara. Kehilangan sang anak tercinta yang selama ini digadangnya, ternyata sesakit ini. Anyelir menutup matanya. Setetes air melesat keluar dari kelopak mata. Hatinya remuk dalam diam. Kenapa melamun? Selfie, mama mertuanya menegur dengan suara dingin. Saat ini mereka hanya berdua. Arifah, ibunya, sedang keluar mencari air hangat untuk minum sang anak. Selfie menatap mata menantunya yang terlihat basah bengkak memerah. Rupanya, sedari tadi, kesedihan terus saja hinggap di wajah itu. Menangis tidak akan mengembalikan anak kamu, imbu Selfie dengan muka sinis. Mama, maafkan saya. Saya berniat mengantarkan makan siang untuk Mas Aiden. Ucap Anyelir lirih entah untuk keberapa kalinya. Lalu kenapa kamu tidak langsung menghubungi Aiden? Hingga kamu telah diselamatkan. Coba saja kamu cepat dibawa ke rumah sakit, kamu bisa disesar dan cucu mama selamat. Tukas Selfie yang membuat air mata Anyelir kembali jatuh berderai meski tanpa isakan. Ma, saya sudah coba menelpon Mas Aiden, tapi... Suara itu lirih meski masih jelas terdengar oleh Selfie. Ah, kamu memang bodoh. Anak udik mana mungkin paham. Anak seorang petani ya tetap petani. Jauh sekali dari kami, mengambil hati Aiden saja tidak bisa. Bagaimana sih usaha kamu? Aku akui kamu sabar merawat anakku pasca kecelakaan hingga dia bisa kembali berjalan setelah 2 tahun di atas kursi roda. Tapi kamu juga pernah menolaknya hingga entah dengan dalih apa kamu kembali menerima Aiden dan perjodohan itu berlaku. Hah, tapi hingga kini, rezeki keturunan belum juga datang, artinya kamu memang tidak membawa mujur bagi Aiden. Nada suara Selfie terdengar sumbang. Ada kedongkolan dan kekecewaan di dada mertuanya itu yang bisa Anyelir rasakan. Mama bisa menghina saya, tapi jika menghina bapak dan ibu saya yang udik, demi Allah saya tidak terima. Ucap Anya lugas meski masih menyisakan tangis di wajahnya. Dia masih sangat menghargai Selfie sebagai ibu mertua, jika dulu dia tidak mempedulikan dan tetap diam atas hinaannya. Tapi untuk kedepannya, dia sudah bertekad tidak mau dihina atau ditindas lagi. Hah, tidak terima, susah memang bicara sama kamu. Heran saja bagaimana bisa Papa dan Mas Berli suka sama kamu. Ucap Selfie sinis. Kakek dan Papa, mereka berkomunikasi menggunakan logika dan mata hatinya, sementara Mama mungkin hanya menggunakan gengsi dan mata yang hanya berbinar melihat harta. Jawab Anyelir ketus. Hei, apa maksudmu? Kata-katamu sangat tajam, tidak sopan jika bicara pada orang tua, pantas saja Aiden suka gampang marah jika komunikasi denganmu. Selfie mulai tersulut emosi. Ma, saya hanya mengimbangi cara Mama bicara, tidak lebih. Masalah Mas Aiden, Mama tahu sendiri, saya sudah berusaha mengabdi semaksimal kemampuan saya. Kini anak saya mati pun dia tidak peduli sama sekali, dia tidak mau tahu kondisi istri dan anaknya. Ucap Anyelir parau. Dadanya penuh dengan rasa sakit. Sakit yang tak terlihat, tapi sebenarnya sangat mampu dibaca bagi sesiapa yang melihatnya. Kamu jangan sembarangan menuduh anakku. Aiden sedang ikut prosesi pemakaman anak kalian. Bagaimana bisa dikatakan dia tidak peduli? Gila kamu ya? Omel Selfie meradang. Sungguh tidak pantas wanita itu berkacak pinggang di hadapan menantu yang tergolek lemah di atas bed pasien selepas tindakan induksi yang menyakitkan guna melahirkan cucu yang telah meninggal dalam kandungan. Ma, saya menyerah. Saya mau bercerai dengan Mas Aiden. Mama benar. Kami memang tidak cocok. Ucap Anyelir parau. Baguslah kalau kamu nyadar. Aiden berhak mendapat wanita yang lebih dari kamu. Selfie makin sinis. Sejenak suasana hening. Anyelir malas bicara dengan wanita congkak yang ucapannya hanya menyebar duri yang menusuk hati. Dia kembali menatap jendela, mengadukan semua rasa sedihnya pada angin dingin yang berhembus menusuk tulang, mengharap kehadiran sang ibu yang belum juga terlihat. Assalamualaikum. Akhirnya penantiannya berujung sudah. Sang ibu muncul dengan senyum dan banyak tentengan di tangan kanannya. Ibu belikan coklat kesukaan kamu, kamu pasti suka. Ini sekedar untuk melaburkan rasa sedih kamu, sayang. Bu Arifah datang sambil membawa tentengan sekresek makanan. Selfie menatapnya dengan pandangan meremehkan. Itu makanan higienis tidak? Dibeli di mana? Jangan sampai nanti dimakan malah menimbulkan penyakit ya. Suara Selfie membuat mata Arifah seketika membula kaget. Arifah memang jarang berkomunikasi dengan besannya tersebut, meski dia tahu dari cerita beberapa orang jika istri Pak Berli bermulut pedas. Tapi baru kali ini dia mendengar sendiri sang besan bicara begitu nyelekit di hadapannya langsung. Ma, ibu membelikan makanan ini buat saya. Kalau mama nggak suka, tinggal nggak usah ikut makan. Tukas Anyelir dingin.
Kini seolah jarak antara menantu dan mertua itu semakin jauh. Benar Bu, jika Anda takut atau tidak doyan, nggak apa-apa. Saya juga yakin ini tidak akan menyakiti anak saya. Arifah masih berusaha tersenyum menanggapi sang besan meski dadanya seketika memanas. Anakmu ini masih menantuku, meski nggak tahu sampai kapan. Kondisi dia akan membawa nama keluarga Rajendra. Keluarga Ningrat pengusaha kaya raya di kota ini. Jadi, jangan bilang bisa seenaknya berucap semau kalian. Semprot Selvi sok kuasa. Ma! Anyelir makin kesal rasanya tidak lagi bisa menahan diri. Tapi suaranya seketika tertahan ketika ibunya mengangkat tangan ke arahnya, menyuruhnya dia menahan ucapan. Sudah nak, tak perlu diladeni, sudah. Arifah memberikan kode tangan agar Anyelir tidak melawan ibu mertuanya. Hah, ibu dan anak sama saja. Anya, ibumu sudah kembali, mama harus pulang. Tukas Selvi. Ibu, maafkan Anya. Anyelir berucap lirih penuh sesal pada sang ibu kandung. Anda tidak salah, kami memang miskin, tidak layak bersanding dengan keluarga Rajendra yang kaya raya. Ucap Arifah pilu. Syukurlah kalau tahu diri. Selvi yang hendak pamit masih saja mengomel. Bu Selvi, saya tahu Anda tidak menyukai kami. Tapi sebagai orang tua tidak sepantasnya Anda bicara seperti itu. Kekayaan tidaklah kekal. Kita sedang berduka, banyak istighfar dan berdoa, bukan malah jumawa dengan harta yang hanya titipan. Jangan Anda kira saya tidak kecewa dengan cara keluarga kalian perlakukan anak saya, tapi saya hanya diam. Anda tahu, wanita setelah menikah itu 100% tanggung jawab suaminya. Tapi apa yang dilakukan anakmu? Ucap Arifah pelan tapi tegas. Selvi diam tidak menyahut, hanya mendengus sambil menyambar tas bermereknya yang sedari tadi teronggok di atas meja sofa. Aku rasa, Aiden sudah menjalankan tugasnya sebagai suami. Anak kamu saja yang banyak tingkah. Astagfirullah. Hanya itu ucapan Arifah. Aku pergi, jangan salahkan jika kami bersikap buruk atas tingkah laku kalian hari ini. Wanita setengah baya dengan hijab warna sesar full aksesoris itu keluar kamar rawat inap mewah itu dengan bersungut. Dia segera mengambil handphone dari tasnya, tanpa mempedulikan besan dan menantunya lagi mengabari sopirnya untuk bersiap. Sementara Arifah kembali tersenyum berusaha memberi rasa nyaman untuk anak semata wayangnya. Dari mana kamu? Kenapa tidak ke rumah sakit? Pa, ada apa papa memanggilku? Suara Aiden tampak lesu. Ada apa? Hah, dasar bodoh. Pak Berli menjawab dengan tersenyum dingin. Pa, aku sibuk hari ini, bukannya papa menyuruh agar aku menemukan investor untuk rencana pembangunan pom bensin baru kita di timur kota? Lahannya sudah ketemu yang pas, harganya juga sudah deal, sesuai dengan budget yang papa tetapkan. Aku berusaha melobi dengan segala cara. Lelaki muda tampan itu duduk di hadapan sang papa dan mulai menjelaskan. Melobi? Kamu pikir papa percaya? Hah, kamu menggunakan uang perusahaan 600 juta hari ini. Kamu gunakan untuk apa? Jangan kira papa tidak tahu. Sekarang juga hentikan kegilaanmu pada wanita itu. Urus istrimu. Dia sekarang dan anakmu meninggal kamu masih bisa bicara bisnis di depan papa? Pak Berli mulai meradang. Dia bangkit dari duduknya hendak meraih kerah baju sang anak. Pa? Aiden berusaha menghindar. Lakukan! Atau papa akan lebih tegas lagi padamu. Ini menyangkut kelangsungan hidup perusahaan kita. Bentak Berli pada anaknya. Pa, papa tahu sejak awal aku sangat terpaksa dengan perjodohan ini. Entah dengan dalih apa kakek memilihkan gadis udik itu untukku. Kakek sudah nggak ada, aku pikir sudah saatnya mengakhiri hubungan ini, Pa. Aiden masih saja berani bersuara mempertahankan pendapatnya. Gadis udik? Dia bahkan sudah merawatmu semasa lumpuh, hingga kamu berhasil sembuh dan bisa kembali normal. Dia pula telah mengandung anakmu. Melayani kamu selama 3 tahun ini dengan sangat setia. Berli semakin hilang kesabaran. Lelaki setengah tua itu melayangkan tangannya menampar sang putra dengan begitu cepatnya. Oh, Pa, tapi aku tidak mencintainya. Suara Aiden mulai meninggi membuat mata Pak Berli semakin melotot. Aku akan segera menceraikannya. Lanjut Aiden sambil memegangi mulutnya yang berdarah. Suasana hening. Pak Berli seakan kaget, tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Rahang lelaki setengah baya itu mengeras menahan gejolak kemarahan dalam dadanya. Matanya berkilat merah dengan sorot tajam seperti hendak membakar sang lawan bicara. Dasar tak tahu diri, tak tahu balas budi. Tidak akan. Jangan pernah bermimpi membuat sebuah pernikahan suci sebagai permainan. Tidak ada riwayat cerai di keluarga kita. Dengar, tidak akan ada hak waris buat kamu dari papa jika sampai hal itu terjadi. Kamu tinggal pilih saja, lakukan sekarang juga, atau papa akan mencoret nama kamu dari daftar keluarga Rajendra. Ucap Berli tak kalah lantang. Pa,
Eden tidak menyangka ternyata papanya memiliki pemikiran sebagaimana sang kakek. Entah dengan alasan apa. Semua keputusan di kamu, papa tidak akan memaksa. Berli menjeda ucapannya, menarik napas yang tersengal karena amarah yang memuncak. Papa sudah tanya Anyelir. Dia sudah menghubungi kamu berulang kali, tapi kamu tidak mengangkat telepon dan bahkan beralibi sibuk. Eden, kamu tahu, kematian anak kamu adalah oleh tanganmu sendiri. Suara Berli tercekat, dia merasa getir harus mengucapkannya. Menyatakan anak sendiri sebagai seorang pembunuh, sungguh sesuatu yang sulit. Tapi ini, memang benar demikian adanya. Papa, aku tidak melakukannya. Aku hanya sedang sibuk dengan pekerjaan dan mengira semua hanya kecelakaan kecil, kecelakaan biasa yang... Hanya? Berli cepat memotong ucapan sang anak. Hanya? Setelah dikabari bayimu meninggal saja kamu tidak datang, dan kamu masih mengatakan hanya? Sudahlah, tak ada guna bicara dengan batu. Ucapan Berli tertahan. Pergi dari kehidupan keluarga ini. Aku tidak mau berdebat lagi. Jika kamu mau cerai, aku bukan lagi papa kamu. Jangan panggil aku papa. Aku juga akan suruh Pak Akson mencoret nama kamu sebagai pewaris. Ucap Berli menutup komunikasi dengan sang anak. Wajahnya berpaling dan menatap ke arah lain. Pak Akson adalah pengacara keluarga mereka. Semua aset keluarga dan masalah hukum selalu Berli percayakan kepada pengacara tersebut. Pa, kenapa papa tidak mau dengarkan aku? Aku sungguh tidak bermaksud. Aku juga tidak tahu jika anakku meninggal. Suara Eden terdengar bergetar. Aku tidak mau dengar alasan kamu. Sekali lagi bentakan Berli terdengar. Pa, tadi Anya telepon, katanya hanya kecelakaan biasa. Dia bisa mengurus semua sendiri. Jadi aku... Diam! Pergi! Potong Berli cepat. Ada apa ini? Bu Selvi muncul dari arah dalam, membawa kopi pesanan suaminya dengan setoples kecil roti kering. Kamu urus anak kamu. Makin lama makin meluncak. Gak becus kamu didik dia. Ucap Berli sengit sambil melirik dan menunjuk-nunjuk ke arah putra dan istrinya dengan mata masih berkilat merah. Dia melangkah ke dalam karena malas berkomunikasi lagi dengan kedua orang tersebut. Sementara Selvi mengangkat bahu sambil memandang sang anak, tanda berlepas tangan dan tidak bisa berbuat apapun atas keputusan suaminya. Eden hanya diam sambil memandang sang papa yang lenyap masuk ke lift rumah, naik ke atas, ke kamarnya untuk istirahat. Bab 3, dia bukan anakku. Nak, kamu mencintai Nak Eden? Arifah bertanya dengan senyum dan muka teduh penuh kebijaksanaan sembari mengupas buah pal. Dia suami saya, Bu. Tentu saja saya mencintainya. Hanya... Ucapan Anyelir tertahan, seperti ada sesuatu yang ingin dia sembunyikan dari ibunya. Sesuatu yang selama ini disimpannya dengan rapi, akankah hari ini dia ungkapkan? Sementara dia tahu ibunya sangat rentan stres dan punya riwayat komplikasi yang akan terpicu kambuh jika banyak pikiran. Hah! Dia menelan ludah, berharap semua hanya tertelan saja tanpa dia muntahkan lagi. Demi kesehatan sang ibu, karena tidak ingin merasakan kehilangan untuk kesekian kalinya. Hah, iya, kamu benar. Sebagai seorang istri, tentu kamu harus mencintainya. Ibu sangat bodoh menanyakan hal itu. Hanya, kamu harus ekstra sabar dengan kenyataan memiliki ibu mertua yang seperti Bu Selvina. Ucap Arifah keluh. Hah, Bu, maafkan Mama. Ucap Anyelir getir. Oh ya, kenapa Nak Eden belum datang juga ya? Arifah mengalihkan pembicaraan berharap sang anak tidak lagi memikirkan mertua perempuannya. Anyelir diam, hatinya serasa ditusuk ribuan jarum. Jika dia bisa jujur, rasa-rasanya akan menyakiti ibunya, mencuatkan rasa bersalah ibu dan juga bapaknya almarhum, merasa gagal dengan keputusan perjodohan oleh kakeknya. Ya, ibunya tidak pernah tahu jika Eden memang tidak pernah mencintainya, tidak pernah memperhatikannya, tidak pernah peduli dan bahkan selama 3 tahun ini, dialah yang selalu mengemis cinta, berharap suatu saat Allah akan meluluhkan hati Eden yang beku untuk mencintainya. Segala cara telah dia lakukan, sabar, merawatnya semasa sakit, bersikap baik, menurut, mempercantik diri, hingga mencoba merayu Eden, membawakannya makan siang ke kantor, memasak setiap hari, tapi semua tidak dipandang sama sekali. Ruang rawat inap VIP itu terasa lengang. Anyelir takut membuka suara. Takut akan salah bicara hingga sang ibu tahu apa yang ada dalam pikirannya. Sejauh ini dia simpan rapi. Sakit-sakit selama 3 tahun menikah dengan Eden. Dia mendapatkan kasih sayang keluarga, dari kakek, nenek, dan papa Eden, bahkan kakek memberikan hadiah rumah yang dia tinggali bersama lelaki yang berstatus suaminya itu. Tapi, hati Eden tidak pernah dia dapatkan. Lelaki itu terlalu angkuh, melihatnya dengan sepicing mata, lembut ketika di depan keluarganya, tapi akan dingin dan abai saat berdua.
Bahkan selama 2 tahun pertama menikah, tatkala lelaki itu masih lumpuh di bawah perawatannya, dia begitu dingin. Pun setelah dia sembuh dan mampu beraktivitas, Aiden memutuskan pisah ranjang sehingga nafkah batin itu tidak pernah dia dapatkan. Hingga suatu hari kakek Aiden mengetahui kenyataan rahasia mereka dan marah besar, sehingga sejak saat itu, Aiden melunak dan bahkan Anyelir bisa mengandung anak pertama mereka. Tapi, badai tak berhenti sampai di situ. Sikap Aiden kembali berubah saat sang kakek meninggal dunia. Dia seolah kehilangan orang yang ditakutinya dan kembali menjadi Aiden yang dulu. Yang dingin, angkuh, cuek, dan tak pernah menganggap Anyelir sebagai istri. Dia memisah tempat tidurnya seperti dulu dan kembali bersikap seenaknya. Makan di luar, tidur sendiri, melakukan segala aktivitas tanpa mempedulikan istrinya. Bahkan, dia tidak akan mengajak Anyelir bicara tatkala dia tidak butuh, meski mereka tinggal di atap yang sama. Namun, terlepas dari semua sikapnya, dia memanfaatkan keberadaan Anyelir sebagai pembantu gratis yang bisa disuruh-suruh sewaktu-waktu. Menuntut segalanya sempurna. Rumah bersih dan makanan selalu ada, juga baju yang siap tersedia. Dan selama itu pula, Anyelir melakukan semua dengan sempurna, tanpa celah meski tidak pernah ada pujian ataupun sekedar ucapan terima kasih. Kadang Anyelir merasa rapuh, tidak tahan, sakit, sedih dan putus asa. Tapi keberadaan sang bayi dalam kandungan menahannya untuk sabar. Setiap pagi, Anyelir bangun dini hari, menyiapkan sarapan untuk sang suami yang ketika jam 7 siap rapi di meja makan. Semua berjalan lancar, meski tidak setiap hari Aiden mau memakannya, hingga siapa sangka, tepat 2 bulan setelah usahanya itu, menjadi sebab kematian anak yang dikandungnya. Kini, harapan akan adanya malaikat kecil itu telah pergi. Tak ada lagi ikatan di antara mereka yang bisa menjadi alasan untuk bertahan. Anyelir mengusap matanya yang mulai meluncurkan air. Jatuh dengan sendirinya ke pipinya yang merah memanas. Berusaha tegar mengumpulkan serpian hatinya yang telah terkoyak dalam kesunyian di lubuk yang terdalam. Keputusan berpisah itu bukanlah bentuk kelemahannya dalam bertahan, tapi penyelamatan diri, agar menjadi waras, dan mencari kembali kebahagiaannya yang sempat renggut. "Anya, istirahat saja ya, ibu ganti dengan lampu tidur," ucap Arifah lembut sambil mengusap punggung sang anak dengan kasih sayang. Wanita itu seolah bisa membaca kegundahan yang mendera hati anaknya. "Sebentar Bu, siapa tahu Mas Aiden? Sudah jam 9:30 malam, perawat tadi juga menyarankan agar kamu segera istirahat bukan?" ucap sang ibu lembut. Anyelir tidak menjawab. Dia terlihat resah melawan gundah di hatinya. Sesekali menatap pintu, kemudian menatap kosong ke arah jendela kamar rawat inap yang belum juga tertutup setengah gordinnya. Tapi, hanya gelap yang dia dapatkan. Juga bayangan tanaman hias rumah sakit dengan aroma melati yang harumnya menguar masuk lewat celah jendela. Sekelebat bayangan tiba-tiba terlihat melintas, disusul kemudian dengan ketukan pintu ruang rawat inap yang memunculkan sesosok bayangan, lelaki kekar dengan perawakan tinggi. Tok-tok. Aiden masuk dengan seikat bunga mawar merah muda di tangan kanannya. Tak secerah sang bunga di genggaman, aura wajah tampan lelaki itu tak berhias senyum ataupun kekhawatiran sama sekali. Ekspresinya datar, bahkan lebih kepada cuek, tak peduli, dan acuh tak acuh. Seolah ada kesan ketidakikhlasan atas langkahnya ke ruangan di mana istrinya tergolek lemah saat ini. Tapi bagi Anyelir, semua aura itu tak terhiraukan. Sudah terlalu biasa dia dapati setiap hari, aura Aiden yang memang tidak pernah peduli padanya. Matanya terbuka lebar dengan senyum yang terpasang sempurna. Kedatangan Aiden adalah sebuah hal yang dia nantikan. Agar sang ibu tenang, karena melihat bukti bahwa pernikahannya baik-baik saja. Ya, penantian yang sebenarnya sangat menyakiti jiwanya. "Nah Aiden!" Bu Arifah menyapa ramah penuh tatapan hangat. Tapi yang disapa tidak juga berubah aura wajahnya. "Bu?" Jawabnya singkat seraya mencium tangan ibu mertuanya. Ya, lelaki tampan itu memang selalu santun. Tapi hanya istrinya yang tahu, sifat di balik kesantunan dan ketampanan wajahnya. Anyelir bangkit dari duduk sandarnya menyambut sang suami. Seperti biasa, dia mengulurkan tangan dan mencium tangan suaminya Taksim. Aiden memang pandai bersandiwara. Lelaki itu duduk di ranjang, di mana Anyelir terbaring dan mengelus punggung sang istri lembut. "Maaf, aku terlalu sibuk hari ini," ucap Aiden lembut, membuat bongkahan keangkuhan dan kejengkelan di dada Arifah seketika luruh. Ternyata tidak seperti yang dia duga, anak menantunya ternyata punya perilaku lembut dan perhatian terhadap sang anak. Lelaki itu menyerahkan seikat bunga mawar merah muda itu dan mengecup kening Anyelir seolah dia benar-benar peduli. Tapi, kali ini wajah Anyelir datar, tidak ada binar bahagia pun, juga ketenangan yang tercipta oleh kelembutan palsu suaminya. Bibir itu diam tidak bergerak, pun mengekspresikan sebuah kebahagiaan maupun kekecewaan, semua tiada terbaca. Hanya suara wanita muda itu yang kemudian terdengar, datar, namun melesat bak tombak yang menghujam hati sesiapa yang mendengar.
Tidak ada gunanya, Mas. Anak kita sudah pergi. Bibir indah Anyelir berucap dingin. Eden berpura memejamkan matanya, menelan segala apa yang dia dengar dan mencernanya dalam olahan pikiran di kepala. Arifah terus menatap komunikasi antar anak dan menantunya itu. Dalam hati Arifah ingin terus mengamati, tapi dia juga menyadari etika. Semestinya dia memberi ruang kepada keluarga kecil anaknya ini untuk menyelesaikan masalah mereka. Ya, tentunya bukan masalah yang ringan, terlihat dari aura masing-masing yang dingin dan berat. Ibu nyari minyak angin dulu ke apotik depan ya, kalian bicara saja dulu, ucap Arifah kemudian. Anyelir hanya mengangguk pelan. Sementara wanita setengah baya itu keluar dengan masih sekali dua melirik ke anaknya dengan rasa khawatir. Dia pun menghilang di balik pintu kaca tebal ruang rawat inap VIP tersebut. Hening. Tak ada suara di antara mereka berdua. Hanya detikan jam dinding yang mengisi ruangan dengan nada yang familiar, tiada jenuhnya. Anyelir menarik napas dalam. Wanita itu memberanikan diri menatap sang suami yang selama 3 tahun sangat dicintainya itu. Hatinya panas bak bara api yang hinggap dalam dekapan sekam hitam. Kematian sang anak dan kata-kata Eden tadi siang masih jelas terngiang di telinganya. Semua membuat rasa dalam dadanya remuk, hancur, yang membawa kepada kemarahan dalam diam. Dia bertekad, mulai hari ini, tidak akan lagi ada nama Eden dalam hidupnya. Ya, anak kita telah pergi, bibir lembut Anyelir kembali menari. Aku tidak pernah menyuruhmu membawakan makan siang. Lagi pula siapa bilang anak kita? Dia bukan anakku. Sekali lagi kalimat itu terlontar, menusuk dan memporak-porandakan hati Anyelir. Aku paham, dan aku akan melepasmu dari belenggu yang menyusahkanmu selama 3 tahun ini. Aku sadar, selama perjodohan ini kamu banyak terpaksa, dan cinta itu tak pernah hadir. Ucap Anyelir datar. Aku senang jika kamu tahu itu. Aku tidak pernah mencintai kamu, meski aku akui kamu sabar, baik, menarik secara fisik, tapi banyak hal yang membuat kita tidak bisa bersama. Jawab Eden pelan. Karena keluargamu kaya raya? Tembak Anyelir. Ya, aku tidak mengatakannya, tapi kamu bisa melihatnya, syukurlah. Aku tidak perlu menjelaskan padamu lagi, tapi perlu kamu tahu, itu hanya salah satu alasan saja. Suara Eden mulai terdengar pungah. Setiap kata yang keluar dari mulut lelaki tampan itu, bak duri yang terlempar dan menghujam hati. Mas, bahkan anakmu meninggal. Kamu tidak ada air mata sama sekali. Apakah hatimu terbuat dari batu? Atau memang telah mati? Anyelir mulai tersulut emosinya. Anak? Anak siapa? Anak kamu? Eden tersenyum mengejek. Tapi dia ada karena kita, Mas. Dia tercipta dari benihmu. Itu katamu, apakah aku harus percaya 100%? Menyentuhmu sekali dan itu pun kurasa hambar, bagaimana bisa langsung hamil? Bisa jadi, kamu mencari benih liar di luar sana untuk diakukan sebagai anakku, berharap menjadi pewaris keluarga Rajendra. Tapi lihatlah, Tuhan bahkan memihak padaku. Anak itu tidak jadi lahir ke dunia dan kakek meninggal. Wajah Eden terlihat cerah dan bangga dengan ucapannya. Kamu keterlaluan, Mas. Kamu menuduh aku berzina. Demi Allah, kamu pasti akan menelan ucapan kamu sendiri. Jika kamu habis selingkuh di luaran sana, jangan mengukur aku sebagaimana kebiasaanmu, Mas. Aku wanita muslimah yang memegang teguh syariat. Bagiku Allah tetapkan haram tidak akan pernah aku dekati. Apalagi? Cukup. Jangan ceramah di depanku. Aku sudah menghargaimu di hadapan ibumu. Jadi, jangan banyak menuntutku. Amarah Eden mulai tersulut. Baik, mari kita bercerai. Tidak ada ikatan lagi di antara kita, Mas. Tidak ada yang perlu dipertahankan dari kamu. Apa? Cerai? Kamu tidak salah omong. Oke, siapa takut? Baguslah kalau kamu tahu diri. Tapi ingat, aku tidak akan menalakmu. Kamu yang punya inisiatif. Kamu jahat, Mas. Kamu tidak melepas aku demi harta, tapi kamu menyiksaku dengan tak pernah kamu beri ketenangan batin selama pernikahan. Kamu tahu seberapa besar pengorbananku? 3 tahun masa mudaku tersia-siakan karena menikah denganmu. Nada bicara Anyelir getir penuh sesal. Terserah kamu, tapi jangan harap aku mengurus gugatan cerai. Merepotkan. Baik, aku yang akan mengajukan gugatan. Tapi kamu harus janji tidak akan berucap apapun pada ibuku, kecuali aku sendiri yang akan menyampaikan. Dan pernikahan perjodohan ini bubar, bukan karena aku, tapi atas pengkhianatan kamu, Mas. Aku terima semua ucapan kamu. Dan sekali lagi aku bertanya, apakah kamu tidak sedih? Atau kemungkinan menyesal suatu hari nanti? Kamu kehilangan seorang anak laki-laki, Mas. Eden tertawa ringan setengah mengejek. Mana mungkin dia akan menyesal meninggalkan wanita udik ini? Tentu saja tidak. Dia bisa mendapatkan wanita yang lebih segalanya. Saat ini cantik saja tidak cukup.
Banyak wanita bertalenta dengan karier dan segala kemampuannya yang bisa dibanggakan, bukan sekedar wanita yang sabar, mampu merawat, mengerti urusan dapur, kasur, dan sumur. Meskipun itu sebaik Anyelir, istrinya, yang nyatanya cantik, masakannya enak, penyabar, penurut, dan juga lembut. Hah! Sayang Anyelir tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dan membuat orang kagum terhadapnya. Jadi mana mungkin bersanding dengan sosok Eden Rajendra? Hah! Desahnya. Menyesal? Aku pastikan itu tidak akan pernah terjadi. Kamu tenang saja. Bisik Eden dengan sombongnya sembari tersenyum mengejek. Anyelir menelan ludah, kemudian menggigit bibirnya getir. Rasa cinta yang dahulu demikian membuncah itu kini lenyap sudah. Bahagia bersuamikan seorang tampan dengan lembut hati, juga mimpi menggendong anak lelaki nan tampan dan sehat juga lenyap. Hatinya sakit bak teriris sembilu tajam, bahkan sisa goresannya masih terus terasa dalam setiap helaan napasnya. Sinar mentari pagi mengintip dari celah jendela rumah sakit. Hangatnya terasa menerpa wajah sendu yang masih lelap dengan sisa air mata yang mengering di pelupuk. Sudah hari ketiga Anyelir dirawat dalam masa pemulihan postpartus. Selama itu, hanya sekali saja kunjungan Eden, setelah unjungan pertamanya di malam setelah kejadian itu. Tapi Pak Berli selalu nyempatkan diri setiap pagi datang, bahkan di sore harinya. Lelaki setengah baya itu akan kembali datang jika waktunya senggang. Menanyakan kondisi sang menantu, sekaligus menanyakan beberapa hal terkait kebutuhan medisnya. Inilah yang membuat hati Arifah masih merasa lega, setidaknya sang besan terlihat memperhatikan anaknya. Visit dokter malas malam memutuskan boleh pulang dengan beberapa catatan medis yang perlu dipatuhi. Tidak boleh angkat-angkat berat, tidak boleh makan kurang serat, dan psikis sang pasien yang harus benar-benar dijaga, juga beberapa tips perawatan payudara karena terus-menerus penuh meski gagal menyusui. Dan malam itu juga, Arifah mengepak semua baju sang anak dalam koper, juga barang-barang yang dia bawa, diambil dari rumahnya guna menunjang perawatan sang anak, semua terkemas rapi dalam koper dan tas besar. Pagi ini bersiap pulang, sambil menunggu sang anak yang masih lelap, Arifah menelpon sang menantu seperti pesan Pak Berli kemarin sore. Tapi hingga berulang kali panggilan itu tanpa jawaban. Seolah Eden tidak pernah menyentuh ponselnya. Baru setelah panggilan kelima, suara Eden terdengar dari seberang sana. Dia menyatakan bahwa dia sedang benar-benar sibuk dan tidak bisa menjemput istrinya di rumah sakit. Hanya berpesan bahwa rumah sudah dibersihkan, sudah menyuruh orang membersihkan dan siap ditinggali. Mendengar itu, Arifah sangat kecewa. Tapi dia menyimpan rapat dalam hatinya. Tidak ingin kegundahan itu menjalar ke psikis sang anak yang tentunya sangat rentan pasca persalinan. Apalagi dengan pesan sang dokter kandungan yang terlihat akrab dengan anaknya semalam untuk menjaga psikis Anyelir pasca kehilangan bayinya. Anyelir mengerjap-ngerjapkan matanya. Kebetulan wajahnya diterpa mentari pagi yang cukup menyilau. Mata cantiknya kembali menyipit dengan kegusaran sekejap yang kemudian mereda. "Ih, Anya, suami kamu sibuk, dia tidak bisa menjemput kamu. Jadi, kita pulang pakai taksi ya, kamu doakan saja suami kamu." Ucapan Arifah tercekat. Tapi wajah Anyelir tidak mengekspresikan kekagetan maupun kekecewaan sama sekali. Tentu saja dia tahu suaminya tidak akan mungkin mau menyempatkan waktu untuknya. Kemarin juga dia sudah berpesan. Tapi, apa yang lelaki itu sampaikan kepada ibunya? Jangan-jangan. "Mas Eden bilang gimana sama ibu?" tanya Anyelir pelan. "Gak bilang apa-apa, hanya bilang tidak bisa karena sedang ada urusan di luar kota pagi ini." Arifah menjawab hati-hati, takut hati putrinya akan terluka. "Ya, gak apa-apa Bu, kita pulang ke rumah naik taksi saja. Tapi, ibu akan menemani Anya kan?" Anyelir baru menyadari akan hal ini. Jika ibunya ikut ke rumah artinya? "Tentu saja, kamu masih sangat lemah. Kamu perlu dilayani segala sesuatunya. Paling tidak 1 minggu ibu temani," ucap Arifah. Anyelir menelan ludahnya kasar. Kejadian ini tanpa dia duga, tentu semua belum dia persiapkan. Jika dulu dia merancang sebuah sandiwara saat melahirkan nanti, tapi kini, semua di luar dugaan. Bagaimana jika ibunya tahu banyak hal tentang rumah tangganya nanti? Hah! Anyelir kembali menelan ludahnya yang terasa pahit. Dalam hati dia berdoa semoga semua baik-baik saja. Meski kenyataan pahit itu akan tetap terbaca oleh ibunya. Bab 4, Pisah Ranjang. Taksi berhenti di depan rumah mewah minimalis keluarga Eden. Rumah pemberian kakek Eden yang diatasnamakan sang menantu, Anyelir Septining Tias, kini mereka tinggali bersama, meski lebih seringnya Anyelir sendirian, karena Eden selalu penuh alasan untuk tidak pulang ke rumah. Anyelir menarik napasnya berat, mengingat semua momen yang dia lewati bersama Eden sejauh 3 tahun di rumah tersebut. Selama setahun lebih lelaki itu masih di kursi rodanya, hingga dia bersemangat terapi dan mendapatkan kemampuannya kembali berjalan di bawah perawatannya. Lelaki itu memang tidak pernah kasar atau bermain tangan, tapi sangat cuek, dingin,
tidak peduli, dan seolah mengabaikan keberadaannya sebagai istri. Dan, sikap itulah sebenarnya yang sangat menyakiti hati Anyelir. Sikap yang tidak pernah menganggap dia ada, juga sikap memandang rendah keluarganya yang melihat segala sesuatu dengan kacamata harta dan uang. Ya, semua selalu berusaha ditepisnya, ditolerir, karena mengingat pesan sang bapak sebelum meninggal untuk mempertahankan pernikahan ini apapun yang terjadi. Tapi, nyatanya sungguh makan hati. Sekali lagi wanita muda itu mendesah. Sang sopir keluar, membuka bagasi belakang dan mengeluarkan koper juga tas besar bawaan mereka. Disusul Arifah segera membuka pintu, sambil menuntun sang anak yang terlihat lemah mengenakan gamis longgar warna salem dan jilbab warna senada. Beberapa ibu-ibu tetangga perumahan terlihat menatap dari kejauhan sambil berbisik. Arifah yang melihat itu masih cuek, dia memberikan ongkos taksi dan mobil itu pun berlalu meninggalkan mereka. Arifah segera menarik koper dan tas besar sembari mengajak sang anak dengan anggukan kepala agar masuk ke dalam rumah. Anyelir menempelkan kartu kunci, memasukkan kata sandi, dan pintu pun terbuka. Mereka melangkah masuk dengan perlahan. Begitu masuk, wanita muda itu menunduk siap dengan segala pertanyaan ibunya yang mungkin akan segera tahu tentang kehidupan rumah tangganya. Dia hanya berdoa agar tidak banyak hal yang bisa ibunya ketahui oleh apapun yang beliau lihat. Anyelir membuka pintu kamarnya agar sang ibu bisa memasukkan koper dan tas besarnya. Nihil. Ibunya hanya diam tanpa ada pertanyaan satupun. Ya, mungkin saat ini ibunya belum menyadari tentang keganjilan rumah sepasang suami istri tersebut. Anyelir menyandarkan tubuhnya di sofa, sambil tangannya meraih remote televisi, berusaha mengusir gundah dengan menonton di ruang tengah. Tapi, terlihat sekali dia tidak konsentrasi. Pikirannya terbaca kacau karena bolak-balik program televisi digantinya hingga sekian menit tanpa ada minat. Hingga suara Arifah mengagetkan lamunannya. "Kamu istirahat saja, Nak. Apa mau tiduran di sofa? Ibu akan ambilkan bantal," ucap Arifah. "Iya, Bu, tapi capek rasanya tiduran. Saya ingin duduk saja," ucapnya sendu. "Ibu mau nyuci baju dulu ya, sama masak buat makan siang. Kamu istirahat saja dulu. Ingat, dizikir, jangan biarkan setan mengisi ruang kosong dalam pikiran kamu. Bahaya," ucap Arifah mewanti-wanti. "Iya, Bu," jawab Anyelir singkat. Tatapannya mengisyaratkan luka hati yang mendalam. Tentu semua terbaca oleh Arifah. Arifah beranjak meninggalkan sang anak yang duduk terpekur menatap layar televisi. Dia tidak begitu khawatir karena mulut mungil anaknya itu kini kumat kamit mengucap dizikir. Tidak seperti tadi yang hanya menatap kosong layar datar 65 inci di depannya itu. Arifah bergegas ke belakang di mana biasa dia tahu anak kandungnya itu mencuci. Baju Eden menumpuk di sisi mesin cuci. Dari mulai baju dalam hingga setelan jas dan kemeja yang biasa dia kenakan bekerja. Tampak berantakan teronggok di atas keranjang hijau tempat cucian. Sementara wastafel penuh dengan piring, gelas, dan sendok bekas pakai yang belum juga dicuci. Arifah menyelesaikan semua pekerjaan itu dengan perlahan. Pertama kali dia cuci semua piring, gelas, sendok, dan mangkok kotor di wastafel. Juga beberapa panci yang dipakai. Entah masak apa anak menantunya di rumah selama ditinggal sang istri di rumah sakit. Kemudian mulai mengambil baju-baju kotor anaknya dan sang menantu, memilah beberapa yang perlu dikucek dulu, baju-baju warna terang, kemudian memasukkannya ke mesin cuci. Setelah semua selesai, Arifah mulai bersih-bersih rumah dengan menyapu ruang demi ruang. Pertama dia membersihkan kamar yang tadi dia masuki. Rumah hadiah kakek Eden ini meski mewah dengan perabotan yang wah, tapi sebenarnya sangat minimalis. Rumah dengan luas bangunan 100 meter persegi ini hanya memiliki 2 kamar tidur. Setelah membersihkan kamar yang dia kira sebagai kamar tidur sang anak dan menantu, Arifah mendorong pintu ke kamar kedua yang dikiranya kosong. Tapi ternyata, kamar ini lengkap dan seperti dihuni dalam kesehariannya. Kamar ini juga lebih luas dan besar dari kamar yang dipakai sang anak tadi. Bisa dikatakan, inilah kamar utamanya. Ada lemari baju, sofa, tempat tidur ukuran king size, dan juga sebuah gantungan handuk dan baju. Selimut teronggok di atas sprei tempat tidur tanpa terlipat. Ada piyama sang menantu juga tergantung di sudut ruangan, juga handuk yang terpakai. Arifah perlahan membuka lemari yang didapatinya berisi baju-baju sang menantu. Pantas tadi di kamar sebelah dia tidak menemukan baju Eden, ternyata. Eden mungkin memang meninggali kamar ini, khusus, pribadi, pikirnya. Deretan parfum di depan kaca rias dengan beberapa skincare khas laki-laki. Ada minyak rambut, lotion wajah anti-UV, dan lotion untuk kaki dan tangan. Tapi, apakah benar ini artinya mereka pisah ranjang? Arifah menepis pikirannya sendiri. Mencoba membuang asumsi-asumsi buruk yang dengan sendirinya berkelebat-kelebat di dalam kepalanya. Dia cepat membersihkan dan merapikan tempat tidur itu kemudian keluar. Ketika sampai di ruang tamu, didapatinya sang anak terbaring lemah pulas dalam tidurnya di atas sofa.
Sementara layar datar 65 inci itu masih bermain dengan sendirinya tanpa dia tonton. Semalam Anyelir tidak tidur, sehingga pagi ini kantuknya pasti tak tertahan lagi. Sungguh kasihan. Semalaman dia mendapati sang anak duduk dengan mendekap kaki, menangis dengan tanpa suara isakan, hingga berjam-jam, mungkin menangisi sang bayi. Arifah menatap wajah ayu anaknya. Tampak rona kesedihan masih menghias wajah itu. Seperti Anyelir yang layu tercampakkan. Arifah mendekat. Dia duduk di sisi sofa yang masih tersisa, menatap dengan lebih dekat wajah sang buah hati yang hanya hitungan hari kembali direngkuhnya. Kemudian diambil keluarga Rajendra setelah persetujuan perjodohan itu. Namun, meski hanya sekejap, dia dapat mengerti sifat patuh dan taatnya pada orang tua, dengan ikhlas menjalani perjodohan sepeninggal bapaknya. Ya, semua terasa begitu cepat. Dan kini, dia tahu ternyata perjodohan itu memberi dia luka. Nak, selama ini apakah kamu tersakiti dengan perjodohan ini? Arifah membelai rambut anaknya yang masih tertutup hijab instan. Hatinya sebagai ibu tentu sangat tersayat dengan kondisi ini. Anyelir diperlakukan bak pembantu di rumah ini. Dia yang mengerjakan semua pekerjaan rumah, sementara tidak mendapat kasih sayang dari suaminya. Bahkan Aiden memisah tempat tidurnya di saat dia kepayahan hamil. Ya Allah, ampuni kami yang sudah zolim. Pekik hati Arifah masih membelai rambut sang anak. Air matanya jatuh. Hingga dia sadari sang anak menggeliat seperti hendak terjaga dari tidurnya. Takut mengganggu istirahat sang anak, dia segera beranjak, hendak ke dapur melihat persediaan makanan dan mulai memasak. Ternyata Anyelir memiliki banyak stok sayuran dan lauk protein hewani. Ada ikan, ayam fillet, dan cumi. Arifah memasak tumis kangkung yang mudah, kemudian menggoreng fillet ayam, membuat saus asam manis untuk fillet ayam. Selesai memasak di jam 11 siang, dia mendapati Anyelir sudah bangun, mandi dan mencuci rambutnya. Gadis itu terlihat lebih fresh, tersenyum padanya sambil mengusap-usap rambutnya yang basah dengan handuk. Arifah menghampiri, ingin bertanya banyak hal tentang apa yang dia ketahui tentang anak dan menantunya di rumah ini. Tapi suaranya tercekat, tidak ingin kehilangan senyum di bibir sang anak. Anya, ya Bu, kamu tahu, pernikahan kalian adalah amanah terakhir bapakmu, jadi sabarlah. Tapi melihat semua ini, Ibu tidak mampu banyak berucap, Ibu serahkan semua keputusan di kamu. Tapi pesan Ibu, pikirkanlah secara matang, sebelum mengambil keputusan. Ucap Arifah perlahan. Hanya itu kata yang keluar, ternyata bibir Arifah tidak mampu berucap yang lain lagi. Ibu tahu, sulit menghadapi keluarga kakek Rajendra, ibu mertua kamu, suami kamu, atau mungkin keluarga besar. Tapi, selama semua kamu anggap sebagai ibadah, insya Allah akan indah pada waktunya. Lanjut Arifah. Anyelir tidak langsung menjawab. Wanita muda 32 tahun itu menggigit bibir, menelan segala kegetiran yang dia rasakan atas ucapan ibunya. Memang tidak mudah menjadi wanita, menjadi istri, tapi ibu yakin kamu orang baik, kamu pasti bisa melewati semua itu. Apalagi ada Pak Berli dan Nenek Atik yang tulus menyayangi kamu, mereka tidak akan membiarkan kamu menderita, Nak. Arifah kembali berucap, meyakinkan Anyelir akan kebenaran langkah yang saat ini dia tapaki. Ibu, aku ingin selalu menjadi anak yang berbakti. Setelah sekian tahun aku dirawat Mama Selina dan Papa Bangun yang menyayangi aku seperti anak sendiri, kemudian aku menemukan bapak dan ibu sebagai orang tua kandungku. Aku pun menyayangi bapak dan ibu sepenuhnya, dan aku akan berusaha. Tapi, ya, aku akan berusaha, jikapun itu. Sayang, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang taat. Jika saat ini kamu diuji, maka sabarlah. Semua akan indah pada waktunya. Hanya, jangan abaikan diri kamu juga. Jika semua tidak mungkin lagi diperbaiki, jangan biarkan diri kita hancur. Arifah mendekat, memeluk sang anak yang berdiri dengan pandangan kosong dan mulut ternganga tanpa mampu menjawab lagi ucapan sang ibu. Sanggupkah dia mematahkan harapan besar orang tua yang telah terbangun demikian apiknya? Sore jam 5 akhirnya Aiden pulang ke rumah. Lelaki muda itu sedikit kaget melihat ada mertua di rumahnya. Tapi, suasana canggung seketika berubah hangat saat Aiden dengan pandainya bersandiwara di depan sang ibu mertua. Lelaki muda itu seperti biasa, menyalami ibu mertuanya dengan takzim, kemudian bersikap manis pada istrinya dengan mengecup kening dan juga mengulurkan tangannya untuk disalami sang istri. Dia juga berpura-pura masuk ke kamar yang ditinggali Anyelir dan mengganti bajunya di sana, pula memakai kaos Anyelir sebagai atasan, kemudian baru masuk ke kamarnya sendiri, mengambil handuk dan mandi di kamar yang ditinggali Anyelir. Ibu, nanti bisa tidur di kamar yang buat naruh baju-baju Anya, soalnya bajunya sangat banyak, baju saya juga banyak, jadi lemari di kamar kami nggak cukup nampung. Jadi, kami pisah. Anya, kamar ibu sudah tak beresin, kamu jangan ganti baju di kamar yang kecil, nggak enak sama ibu. Ucap Aiden penuh keyakinan. Anyelir hanya mengangguk saja, tanpa ada keinginan untuk menjawab. Sementara Arifah tersenyum seolah tak tahu menahu yang terjadi bahwa selama ini mereka tidur terpisah.
Dia tidak ingin membuat masalah yang akan meretakkan jalinan rumah tangga sang anak. Dalam hati dia juga berdoa, semoga ini hanyalah pertengkaran kecil suami istri yang kelak akan kembali membaik jika suasana hati keduanya telah pulih. Sayang, bagaimana kondisi kamu? Aiden duduk di sofa sebelah sang istri sambil mengusap pundak istrinya lembut. Sementara Arifah asyik menonton kajian dari salah satu televisi swasta langganannya. Anyelir terlihat menghela napas dalam, sebelum kemudian menjawab dengan nada datar tanpa memperlihatkan ekspresi cinta seperti yang dipamerkan suaminya. Aku baik, alhamdulillah. Jawabnya ringan tanpa menoleh sedikit pun ke arah si penanya. Juga tidak bereaksi atas apa yang suaminya lakukan. Sabarlah, mungkin belum rezeki kita. Masih banyak kesempatan selama kamu sehat bagi kita untuk punya anak lagi, sayang. Aiden mengelus kepala istrinya. Anya mau buat teh. Ibu mau? Anyelir beranjak. Tak nyaman rasanya duduk berdampingan dengan sang pembunuh. Rasa kesalnya masih ada atas peristiwa kemarin, juga pertengkaran mereka di rumah sakit. Boleh nak, tapi gulanya jangan banyak-banyak ya. Ucap sang ibu sembari tersenyum manis. Anyelir melangkah ke dapur. Dia masih saja mengenakan jilbab instan dengan setelan gamis kaos yang longgar. Aiden tak kalah cerdik. Lelaki itu mengekor ke dapur mengikuti istrinya. Anyelir menjerang air dengan cara kecil sehingga cepat sekali mendidih. Kemudian dia siapkan teh dalam teko kecil juga yang siap dituang air panas. Berapa lama ibumu di sini? Tanya Aiden dengan muka masam. Kenapa tanya padaku? Tanya saja langsung ke beliau. Jawab Anyelir acuh. Kamu gila ya? Itu sama saja aku ngusir. Hah, pokoknya aku gak mau tahu. Gak boleh lebih dari 2 hari. Aku gak nyaman tahu. Tukas Aiden berbisik tapi dengan penuh penekanan. Terserah ibuku. Aku gak mau mengatur beliau. Kalau kamu gak nyaman, ya itu urusan kamu. Anyelir berucap cuek sambil membawa nampan dengan teko stainless dan 2 cangkir kecil, juga toples gula beserta sendok kecil. Anya! Ah! Aiden kesal mencekal tangan istrinya kasar. Cengkeraman jari jemari lelaki itu terasa demikian menekan dan menyakiti tangan rapuh Anyelir. Ah, sakit! Lepas atau aku siram kamu dengan air panas. Tantang Anyelir. Jangan paksa aku kasar padamu, Anya. Selama ini aku menahan diri, tapi sekarang aku sudah muak. Sama, aku juga muak. Kamu boleh pergi dari rumah ini jika tidak tahan denganku. Bukankah itu yang kamu katakan? Anya, rumah ini dibeli oleh kakekku. Kamu tahu kan? Kakek memberikan rumah ini untukku, dan sertifikatnya juga atas namaku. Secara hukum rumah ini sah milikku. Berdebah. Aiden menghentakkan tangan Anyelir. Mas, aku bisa menuntut ini sebagai penganiayaan. Lihat tanganku. Kamu menyakiti aku. Jika dulu aku lemah, tidak untuk saat ini dan ke depannya. Ucap Anyelir tegas. Aiden menoleh sekilas, kemudian melengos meninggalkannya dengan wajah kecewa dan amarah. Sementara Anyelir meletakkan sejenak nampan yang dibawanya di meja dapur dan mulai mengelus tangannya yang memar kemerahan karena cengkeraman Aiden. Dia memotret tangan kirinya itu dengan ponsel, kemudian mengambil es batu dari dalam kulkas yang dimasukkannya dalam tisu yang kemudian dikompreskan ke tangan kirinya. Saat rasa sakit di tangannya mendingan, Anyelir kembali melangkah ke depan, ke ruang tengah di mana ibunya duduk di depan televisi. Mengetahui sang anak datang, Arifah menatap Anyelir dengan tatapan yang tak bisa dimengerti. Satu pertanyaan yang mengambang di kepala Anyelir, apakah ibunya tahu atau mendengar keributan kecil barusan? Ya, semoga saja tidak. Anya. Arifah tersenyum manis. Anyelir membalas senyum ibunya dan mulai menuang teh dari dalam teko kecil ke dalam cangkir. Tanganmu kenapa? Gak sengaja kesiram air panas tadi. Tapi gak apa-apa, Bu. Hanya kemerahan saja. Insya Allah nanti juga mendingan. Ucap Anyelir ringan. Tiba-tiba Aiden keluar dari kamar dengan baju rapi dan jaket yang dia sampirkan di lengan kirinya. Bu, saya ada acara di luar. Mungkin pulang nanti malam. Suara Aiden terdengar acuh. Pamitnya pada Arifah. Arifah hanya tersenyum sambil mengangguk. Hati-hati ya nak, kalau bisa jangan lama-lama. Istrimu sangat butuh kamu saat ini. Jika kamu bisa tabah dengan kematian anakmu, tapi tidak dengan wanita. Ucap Arifah. Sebenarnya ucapannya adalah sebuah sindiran. Baru pulang sore ini dan langsung pergi lagi. Terlihat sekali seorang suami yang tidak perhatian. Tapi Aiden memang cukup pandai bersandiwara. Dengan muka manis dan perlakuan yang meyakinkan, dia menjawab sang ibu sembari kembali mengecup kening istrinya. Jika saja tidak ada amanah pekerjaan, saya pasti akan menemani istri 24 jam, Bu. Tapi, saya benar-benar menyesal karena belum bisa mewujudkannya, menjadi suami yang baik buat Anya. Ucap Aiden. Anyelir hanya diam,
melengos ke arah lain tanpa senyum ataupun sebuah ekspresi penolakan. Ya, bekerja adalah jihadnya suami. Besar pahalanya buat Nakidin, semoga segalanya lancar dan bisa cepat kembali pulang ya. Ucap Arifah bijak. Ya Bu, Assalamualaikum. Sayang, hati-hati di rumah ya. Eden mengulurkan tangannya ke arah sang istri, dan Anyelir sekali lagi, dengan terpaksa harus menyambutnya dan menciumnya. Ketika pintu rumah tertutup, kedua wanita itu saling pandang. Anyelir kini terlihat lebih tegar, tak ada sedih ataupun air mata dengan kepergian suaminya. Sementara Arifah, semakin resah, aura wajahnya menampakkan kekhawatiran yang dalam akan kondisi rumah tangga sang anak. Banyak pertanyaan berkelebat dalam kepalanya, tapi tidak mampu rasanya dia mengeluarkan kata yang mungkin tidak pas dan akan kembali membuat hati putrinya menjadi hancur. Sementara Anyelir masih diam tanpa reaksi, tapi hatinya benar-benar bergejolak. Apa yang harus dia lakukan? Sampai kapan dia akan menyimpan semua ini sendiri? Sampai dia siap mengajukan gugatan cerai, yang artinya dia menentang amanah bapak kandungnya? Dua keputusan yang kembali memberi pilihan sulit. Ingin menjadi anak berbakti, tapi raga dia sudah tak mampu lagi. Biarlah waktu yang berbicara dulu. Sekiranya Allah memberi jawaban, pasti kemantaban itu akan segera datang.